Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muotabi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari manajemen operasional 2. Ya, lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu pengertian material requirement planning. Di sini pengertian itu adalah suatu sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk produksi yang memerlukan beberapa tahap proses atau fase, atau dengan kata lain adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi yang diterjemahkan ke bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan dengan menggunakan waktu tenggang sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak yang dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Ya, soal yang kedua itu tujuan material requirement planning. Yang pertama itu tujuannya meminimalkan persediaan. Kemudian yang kedua itu mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Kemudian yang ketiga, komitmen yang realistis. Keempat, meningkatkan efisiensi. Lanjut ke soal yang ketiga, konsep dasar MRP. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat baik berupa pembatalan pesanan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan atau produksi. MRP itu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Lanjut ke soal yang keempat. Proses MRP. Di sini langkah-langkah dasar dalam penyusunan MRP yaitu antara lain, yang pertama itu ada netting, kemudian ada looting, offsetting, dan exploding. Yang pertama itu netting. Netting itu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Kemudian pengertian dari looting, penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga itu offsetting. Maksudnya itu proses yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melaksanakan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang. Yang terakhir itu ada exploding. Maksud ini merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, looting, dan offsetting, yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanan. Lanjut untuk proses BOP. Yang pertama itu, bila overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Yang kedua itu, apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian yang ketiga, biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Gambaran sederhananya, pembelian persediaan tidak masuk pada biaya overhead, sebab biaya ini berkaitan pada kegiatan produksi perusahaan secara langsung. Ya, lanjut perhitungan MRP. Di sini yang pertama itu jumlah pesanan tetap, yang kedua jumlah pesanan ekonomi, kemudian yang ketiga itu lot untuk lot atau lot for lot, keempat kebutuhan periode tetap, kelima jumlah pesanan, keenam ongkos unit terkecil, ketujuh itu ongkos total terkecil, kedelapan keseimbangan suatu periode, kemudian yang ke-9 metode silver mill, kemudian yang terakhir ke-10 itu algoritma Wagner-Whiting. Ya, lanjut ke contoh kasus MRP. Di sini ada berdasarkan data schedule produksi, master diperlukan 1250 sebuah produk akhir Z yang harus diselesaikan dalam waktu 15 minggu. Di time untuk produk akhir 1 minggu, untuk membuat 1 unit Z diperlukan 1 unit A.
Sementara untuk membuat 1 unit A diperlukan komponen B sebanyak 1 unit. 1 unit B dibuat dengan menggunakan komponen C sebanyak 1 unit. Berikut ini data tentang inventory di tangan dan lead time. Komponen A, inventory on hand-nya 450, lead time-nya 4. Komponen B, inventory on hand-nya 250, lead time-nya 1. Komponen C itu inventory on hand-nya 500, lead time-nya 2. Di sini pertanyaan itu diminta membandingkan kebutuhan bersih atau net component requirement yang dihitung dengan menggunakan cara lama dan dengan menggunakan pendekatan MRP. Kemudian yang kedua, membuat bagan produk struktur tree. Yang ketiga, menentukan kapan dilakukan pemesanan untuk tiap-tiap komponen agar produk akhir dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Yang keempat, membuat schedule MRP di mana load staging dengan menggunakan teknik load for load atau jumlah pemesanan sesuai dengan kebutuhan bersih. Ya, lanjut aja ke pembahasan. Yang pertama itu membandingkan kebutuhan bersih atau net component requirement yang dihitung dengan menggunakan cara lama dan dengan menggunakan pendekatan MRP. NCR yang dihitung dengan cara lama. NCR sama dengan jumlah komponen yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk akhir dikurangi persediaan komponen. Sehingga komponen A, jumlah komponen untuk membuat 1250 produk akhir, jumlah persediaan 450, NCR 800. Komponen B-nya, jumlah komponen untuk membuat 1250 produk akhir, jumlah persediaan 250, NCR 1000. Komponen C-nya itu 1250 dan komponen persediaannya 500, NCR 750. NCR dihitung dengan pendekatan MRP. NCR sama dengan kebutuhan kotor komponen dikurangi schedule penerimaan, dikurangi persediaan komponen, sehingga komponen A, gross komponen requirement 1200, schedule receipt 0, number of component in inventory 450, NCR-nya 500. Komponen B, gross component requirement 800, schedule receipt 0, number of component in inventory 250, NCR-nya 550. Kemudian yang C, gross component requirement 550, schedule receipt 0, number of component in inventory 500, NCR-nya 50. Lanjut ke pembahasan yang kedua, membuat bagan produk struktur tree. Berdasarkan informasi tentang pembuatan produk akhir, berikut jenis dan jumlah komponen. Komponen yang diperlukan untuk membuat produk akhir maka dapat disusun pada struktur produk sebagai berikut. Yang pertama level 0, 2, level 1, A, 1, level 2, B, 1, level 3, C-nya 1. Kemudian yang ketiga itu menentukan kapan dilakukan pemesanan untuk tiap-tiap komponen agar produk akhir dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Produk akhir harus sudah tiba dalam minggu ke-15. Sementara lead time 1 minggu, maka produk akhir harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-14. Total lead time semua komponen penyusun produk akhir adalah 7 minggu, sehingga schedule untuk periode ke depan produk akhir harus sudah dikirim pada minggu ke-21. Oleh karena pada minggu ke-21 harus sudah tiba ke komponen. Sementara lead time produk akhir 1 minggu, maka produk tersebut harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-20. Dengan demikian saat pemesanan masing-masing komponen dapat ditentukan sebagai berikut. Komponen A selesai dikirim ke minggu ke-20. Lead time A 4. Saat pemesanan A minggu ke-16. Komponen B selesai dikirim minggu ke-16. Lead time B 1. Saat pemesanan B minggu ke-15. Komponen C selesai dikirim minggu ke-15. Lead time C 2. Saat pemesanan C minggu ke-13. Kemudian yang terakhir itu membuat schedule MRP. Setelah menghitung NCR, membuat pohon struktur produk dan menentukan saat produk akhir harus selesai serta saat pemesanan komponen harus dilakukan, maka dapat dibuat schedule MRP dengan mengikuti format sebagai berikut. Komponen Z, keterangan gross requirement. Minggu ke-21, 1250. LT1, schedule receipt 0. On hand inventory, minggu ke-21, 0. NCR, minggu ke-21, 1250. Planet order release, minggu ke-20, 1250. Kemudian yang A, gross requirement, minggu ke-20, 1250.
LT4 schedule receipt minggu ke-20 0. On hand inventory minggu ke-20 450. NCR ya minggu ke-20 800. Plan order release minggu ke-16 800. Kemudian yang B, gross requirement minggu ke-16 800. LT1 schedule receipt minggu ke-16 0. On hand inventory minggu ke-16 250. NCR minggu ke-16 550. Planet order release minggu ke-15 550. Kemudian yang C, gross requirement minggu ke-15 550. Kemudian schedule receipt minggu ke-15 0. On hand inventory minggu ke-15 500. NCR minggu ke-15 50. Planet order release minggu ke-13 sebesar 50. Ya, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.